Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita. Shalawat dan salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk kita semua. Anak-anak Ustaz semuanya, barakallahu fikum jami'an. Untuk video yang kedua pada pembelajaran hari ini, silakan dibuka di halaman buku kalian di halaman berapa ini? Halaman 160. Ya, 160. Ayo membaca. Ayo baca. Halaman 160 ini ada artikel atau bacaan yang berjudul Perajin Batik Osing. Udah kita bahas sedikit tadi ya tentang Osing ya. Osing ini nama sebuah desa yang terletak di Pulau Jawa bagian ujung timur, udah hampir dekat ke Bali sana ya, dekat ke Selat Bali, di sebuah tempat atau di sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi ya, itu masuk ke provinsi Jawa Timur ya. Di sana ada sebuah desa namanya Desa Osing, desa yang dijadikan sebagai desa adat yang dilindungi. Dan bagian yang terpenting atau yang terkenal dari daerah Osing yaitu perajin batiknya. Di sana ada kegiatan masyarakat yaitu membuat batik dengan berbagai macam pola, berbagai macam motif ya, yang setiap kelompok memiliki motif berbeda-beda sehingga motif di sana sangat banyak. Dan di bacaan ini akan dijelaskan beberapa kegiatan masyarakat di daerah Osing tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan, nanti kalian kemudian boleh diulang lagi ya, dibaca supaya lebih paham. Setelah itu laksanakan tugasnya. Kita baca bersama-sama. Saat bacakan kalian simak dengan baik ya. Simak dengan baik. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Jadi industri kecil ya, di rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Yang saya sampaikan tadi ya, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap kelompok pembatik mereka punya gambar atau ciri khas dari batik, gambar batik yang mereka miliki, yang mereka buat, yang mereka rancang. Kita lanjut. Dengan demikian, dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Karena diketahui di situ banyak orang-orang yang melakukan kegiatan membatik, maka beberapa pengusaha di situ ya, para pelaku industri industri batik di Banyuwangi, mereka mempunyai beberapa ide untuk mengembangkan seni batik yang ada di daerah Osing tersebut supaya berkembang, kemudian menjadi atau meningkatkan, mempengaruhi peningkatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa Osing tersebut. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Ini salah satu ciri khasnya, yaitu masyarakat di desa Osing ini membatiknya menggunakan bahan pewarna alami. Berbeda dengan tempat lain, mereka menggunakan bahan-bahan kimia untuk mewarnai kain batiknya. Kalau di daerah Osing ini mereka menggunakan pewarna alami yang diambil dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong, semacam kangkung ya. Kemudian daun lamtoro ini petai Cina, ada di sebelah kita ya.
Daun mangga, oh ternyata daun mangga bisa dijadikan pewarna. Daun jati, nah daun jati ini warnanya merah ini, saya pernah nyoba. Daunnya hijau, tapi kalau diremas-remas atau ditaruh dalam air warnanya jadi merah seperti darah. Daun jengkol, ini baru tahu kalau daun jengkol ya. Kulit kopi, ini pasti warnanya hitam. Daun ketapang, ketepeng ya, ini warnanya agak kemerahan ya. Putri malu dan kumis kucing, oh ternyata putri malu dan kumis kucing bisa juga jadi pewarna. Tapi proses pembuatannya seperti apa kita belum mempelajari ya. Kita lanjutkan dulu. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing, nah, kalau Sihombing ini biasanya orang Sumatera Utara nih, dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil dan menengah, UMKM, usaha masyarakat kecil menengah. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sampai memanggil desainer nasional ya, Merdi Sihombing, untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Osing bagaimana cara menggunakan pewarna alami ya untuk membuat batik mereka. Tujuannya supaya apa? Supaya memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Ya, tujuan diadakan pelatihannya untuk mengajarkan ke masyarakat supaya mereka makin kreasinya makin berkembang ya. Kemudian penggunaan pewarna alamnya juga makin banyak yang mereka tahu. Mungkin yang selama ini mereka nggak tahu kayak kita tadi ya. Ternyata daun lamtoro bisa jadi pewarna. Nah, ini diajarkan ke masyarakat desa Osing ya. Diadakan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan memperkaya penggunaan pewarna alam. Selain itu pelatihannya digunakan untuk apa nih? Ini Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ini nama Pak Bupatinya ya, tapi nggak tahu di tahun berapa ini. Sekarang udah ganti atau belum kita nggak tahu ya. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pelatihan yang memadukan di antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala. Berkala itu ini ya, ada waktunya berkali-kali gitu ya. Berkala itu dijadwalkan waktunya. Dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival. Oh, tujuan diadakan pelatihannya selain tadi bagi masyarakatnya memperkaya wawasan mereka terhadap penggunaan pewarna alam, juga kreativitas motif. Ternyata ada tujuan lain ya, yaitu menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dari Swarna Fest yang digelar pada tanggal 9 Oktober 2010. BBF atau Banyuwangi Batik Festival adalah agenda tahunan. Dilaksanakan setiap tahun berarti ya. Agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik supaya orang semakin bersemangat untuk membuat kreativitas dalam hal membatik ya. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Pak Menteri mengadakan acara namanya Swarna Fest ini untuk apa? Untuk memamerkan ya, unjuk kreasi industri dari hasil batik yang menggunakan pewarna alam. Ya, jadi industri batik ini karena di sana banyak ya, mungkin kalau dijual di situ-situ aja mungkin atau dengan bahan-bahan yang biasa udah dipakai mungkin orang udah biasa, jadi kurang tertarik ya, jadi nggak begitu laku. Tapi dengan adanya terobosan ide-ide dari pemerintah, dari beberapa tokoh, itu bisa meningkatkan kreativitas masyarakat dalam membuat batik sehingga nilai harganya bisa lebih tinggi. Apalagi dari bahan yang digunakan yaitu bahan yang gampang dicari, pewarna alami ya, gampang dicari sehingga modalnya sedikit. Kalau dijual untungnya lebih besar ya. Biasanya harus beli pewarna yang harganya mahal, ini bisa nyari di sekitar rumah kita ya. Kemudian dibuat pewarna, dipakai untuk membuat batik, tentunya jadinya modalnya lebih kecil, lebih murah. Pas dijual keuntungannya lebih tinggi ya. Oke, kita lanjutkan. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Semakin diperbaiki ya, dilatih terus.
Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Ini yang bisa ceritakan tadi. Ya. Dengan menggunakan pewarna alami, otomatis kan harga modelnya, prosesnya menggunakan biaya yang lebih murah karena bahan-bahannya gampang diperoleh di sekitar kita. Tentunya kalau harga produksinya murah, harga jualnya kan, keuntungannya kan lebih banyak ketika dijual ya. Nah, ini berarti mempengaruhi tingkat ekonomi, budaya dan sosial masyarakat. Dengan batik pewarna alam, para perajin lebih untung. Nah, ini kan karena harga jual batik yang menjadi lebih tinggi. Selain itu dengan festival ini kan orang-orang jadi tahu ya, orang dari luar Banyuwangi bahkan dari luar negeri tahu, oh di sini ada batik yang bagus menggunakan pewarna alam lagi, ramah lingkungan. Ya, kalau pakai bahan kimia kadang bisa bikin gatal-gatal untuk kulit yang tertentu yang sensitif. Kalau pakai bahan alami enggak. Oh diiklankan di media massa, di ajang-ajang event-event seperti festival tadi ya, BBF itu. Jadi orang-orang banyak yang tahu. Orang luar negeri, turis-turis asing pada tahu, pada beli. Akhirnya tingkat ekonomi masyarakat asing akan semakin tinggi ya, akan meningkat perekonomiannya. Banyak orang yang beli batik di daerahnya. Ini Pak Bupati memang bagus ya, meningkatkan tingkat ekonomi masyarakatnya dengan mengadakan atau terobosan-terobosan seperti ini. Bagus. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian tadi belum selesai, tadi sampai mana ya? Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan warnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Oke. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias. Ini nama sanggar, ini nama kelompok pembatik ya, Sanggar Sekar Bakung. Sekar itu artinya bunga, bunga bakung. Sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang digunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar ya. Jadi kalau menggunakan zat pewarna kimia, limbahnya berbahaya. Tapi kalau menggunakan bahan alami, limbahnya tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan apa di sini? Berarti dedaunan atau bahan-bahan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami ini juga harus dijaga. Jangan ngambilnya sembarangan, habis. Besok nggak ada lagi yang dipakai kalau sekali habis. Jadi tetap harus diatur penggunaannya, nggak boleh congok, nggak boleh ragus ya. Ini bacaan yang kita bahas pada video yang kedua kali ini. Kemudian inilah yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Apa itu? Tugasnya gampang sekali. Tugasnya kalian hanya menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 61 dan 62. Dan kalau kalian tadi teliti mendengarkan penjelasan Ustadz ketika membaca artikel ini, di situ sudah ada jawaban dari semua pertanyaan ini kecuali pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir, adakah kegiatan serupa di daerahmu? Dipikirkan, ada nggak kegiatan seperti ini di daerah? Bukan hanya batik aja ya, selain batik pun boleh. Misalnya apa? Dipikir di daerahku ada apa ya? Oh kalau di daerahku ada ini. Apa namanya itu? Pelestarian hutan bakau misalnya di daerah dekat tempatnya si Hasan mungkin ya. Di mana? Di Pelabuhan Tikus ya, itu kan ada itu sebelah kiri. Kan kita waktu masuk itu kan lewat jalan sempit yang kiri kanannya hutan bakau. Sebelah kiri itu kan tanaman bakau yang dilindungi pemerintah, yang memang pemerintah sengaja ya menanam bakau di situ. Ini coba nanti dibuat nih, adakah kegiatan serupa daerahmu, apa tujuannya, itu ada ya. Ya, tentang penanaman bakau di arah Piayu Laut. Masjid Al-Mutakin tuh masuk ke kiri. Kalau kita mau beli umpan mancing ya, lurus lagi ada Pelabuhan Tikus di situ. Banyak orang mancing di sana. Terus apalagi ya?
di daerah sekitarnya. Misalnya pabrik tahu, jelaskan ya kegiatan serupa di daerah pabrik tahu kayak mana di situ, pabrik tempe ya. Apalagi ya, banyak ya, nanti kita cari, kalian cari di lingkungan masing-masing ada nggak kegiatan yang mirip-mirip seperti yang diceritakan pada artikel tadi ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ini untuk video kedua, saya cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Insya Allah untuk hari ini 2 video aja ya, karena pelajaran tematik kita kan cuman berapa, 4 jam kalau nggak salah. Jadi 2 video aja, sisa jamnya kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Baik, itu saja kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.